Hadirin sekalian, selamat datang di tampilan drama Watu Polindo. Drama ini akan menceritakan gambaran kisah sejarah salah satu batu megalit dari ribuan batu prasejarah yang ada di Sulawesi Tengah. Tampilan ini akan mengangkat cerita batu yang dikenal dengan sebutan Watu Polindo atau Batu Sepe yang terletak di Lembah Bada, Kabupaten Poso. Dan penyebab mengapa posisi batu raksasa ini menjadi miring dan condong ke satu sisi. Sumber cerita drama antara lain rekaman cerita keberadaan suku Bada yang diperoleh dari pendeta Juda Melaha lewat suara bangsawan Kampung Pole tahun 1982. Cerita dan tutura dari Endeto Ki tahun 1980. Tutura lewat penelitian pegawai BPNB Manado kepada Tu Ana Tedai Toya tahun 2017 di Tentena. Dan juga ada hasil wawancara penelitian pegawai BPNB Manado dan Bapak Yonatan Toki berkunjung kepada Tu Ana Mahile Robo Bada Tedai Toya di rumahnya di Tentena. Dan yang terakhir, hasil wawancara dengan Bapak Dr. Andes Iksan Jorimin M. Hum sejarawan tahun 2023. Pemeran drama merupakan putra-putri suku Bada, antara lain. Yang pertama, Bungkar, yaitu musuh yang ingin mengambil Watu Molindo. Ada Surudado Molindo, yaitu pengawal Watu Molindo. Selanjutnya, Tadulako suku Bada, permaisuri dan juga pengawal Tadulako. Dan yang terakhir, bangsawan atau Tu Ana Mahile, permaisuri, pengawal serta hawi atau budak. Hadirin, selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah batu besar yang sudah lama diketahui oleh leluhur bangsawan Badak yang ketiga dan keempat pada 14 sebelum Masehi sama penjajahan Belanda. Batu ini diduga merupakan batu tempat pemujaan para leluhur di Tampolore pada abad sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Nama batu ini adalah Watu Molindo yang artinya muka berwajah tampan dan perkasa, menunjukkan bahwa dia adalah seorang laki-laki pemberani, gagah perkasa dan diberi gelar sebagai bangsawan Tampolore, Badak, Pekureku atau Wailia, dan Behoa. Keberadaan batu raksasa ini sudah lama diketahui oleh masyarakat Badak. Nah, patung ini sangat dirahasiakan dari banyak orang dan juga musuh. Konon bagi siapa saja yang membocorkan informasi mengenai patung raksasa akan ditangkap dan dihukum mati oleh Tuan Mahile yang merupakan bangsawan di daerah tersebut. Watu Molindo bertempat di Saloge, Lembah Bada, dengan posisi berdiri condong ke satu sisi selatan dan diapit oleh dua pohon besar menghadap ke arah barat. Tinggi badannya dari dasar tanah 3,81 meter, lebar wajah 1,65 meter, sedangkan ke dalam tanah diperkirakan kurang lebih 4 meter. Tahun 1982, wafatlah bangsawan kelima Kampung Pole, maka ditunjuklah Bapak Sekotobo, pensiunan zaman Pole Selatan, menjabat menjadi bangsawan pada saat ini. Di bawah pimpinan Sekotobo, semakin banyak orang yang mengunjungi Watu Molindo. Maka Bapak Tedai Toia, tokoh pendidik dan pegiat budaya, terinspirasi mengubah nama batu ini dari Watu Molindo menjadi Watu Palindo yang berarti penghibur bagi semua orang. Di zaman prasejarah, posisi dari Watu Molindo berdiri tegak lurus menghadap ke arah selatan. Suatu hari, saat suasana sepi di malam hari, masyarakat Badak dihebohkan dengan bunyi burung dan suara-suara alam yang menyeramkan.
Diyakini bunyi tersebut merupakan suatu tanda terjadinya sesuatu yang sangat buruk dan mencekam. Semua orang menjadi sangat heran mengapa suasana sangat sepi dan terdengar banyak suara alam yang sangat aneh tidak seperti biasanya. Dengan adanya suasana ini, pengawal Watu Molindo sangat bersiaga mendengar tanda-tanda ini. Salah satu pengawal penjaga Watu Molindo pergi menghadap Tuana supaya diadakan peoni di Watu Molindo. Setibanya di sana, ia langsung bertanya apakah bisa dilakukan peoni supaya diketahui apa yang akan terjadi karena pengawal merasakan firasat yang buruk. Tuana, ada tanda-tanda yang kurang menyenangkan. Firasat saya, sepertinya daerah kita ini akan kacau, ditimpa musibah. Surudado, ternyata benar. Bukan hanya saya yang merasakannya. Sepertinya kita memiliki firasat yang sama, Surudado Molindo. Kalau memang seperti itu, tetaplah bersiaga, lakukan penjagaan dan tugasmu. Jagalah Watu Molindo dengan hati-hati. Pergilah. Baiklah Tuana, saya siap kembali melakukan penjagaan. Surudado kembali ke lokasi Watu Molindo dan mendapati rekan Surudado lainnya tertidur pulas. Suatu ketika malam hari semakin larut, keadaan semakin mencekam. Salah seorang Surudado penjaga Watu Molindo ini merasa semakin gelisah. Ia bangun dari tempat pembaringannya, memeriksa dan memperhatikan keadaan sekitar. Aduh, apa sebenarnya akan terjadi ini? Surudado yang terbangun melihat sekumpulan pasukan yang hendak menyerang mereka, pasukan yang hendak mencuri mengambil Watu Molindo. Ternyata benar, inilah firasat buruk yang sejak tadi saya rasakan. Banyak pasukan di sebelah sana. Saya harus segera kembali memberitahukan Tuana Mahire. Di saat Surudado Molindo tertidur, datanglah orang-orang tidak dikenal yang akan mengambil mencuri batu itu karena diduga sebagai sumber kekuatan besar masyarakat Badak. Ketika musuh tiba di lokasi Watu Molindo, mereka langsung menggali tanah menggunakan batu, tombak, dan peralatan seadanya dan menggoyang Molindo, berusaha mengangkat, mencabut agar mereka bisa membawa pergi Watu Molindo. Tapi mereka tidak berhasil melakukannya. Sebaliknya, sebagian dari mereka tertimbun dan terjepit ke dalam batu itu. Ketika tiba di lokasi kediaman bangsawan, Surudado berteriak dengan teriakan waspada memanggil teman-teman Surudado lainnya.
Datanglah Surudado menghampiri, lalu bersama-sama pergi menuju Watu Molindo. Setelah itu, para Surudado mendekati Watu Molindo. Ternyata mereka menemukan batu itu sudah miring dan menemukan begitu mayat masuk di dalam lubang, tertindis dan terhimpit oleh badan Watu Molindo. Mereka juga melihat satu orang yang lari meninggalkan lokasi Watu Molindo. Mereka mati. Banyak yang mati terhimpit dan masuk ke dalam lubang. Kalau begitu, kita laporkan ke bangsawan supaya kita lakukan pencarian orang-orang yang kita kenal itu. Berangkatlah seorang Surudado melapor kepada bangsawan yang sementara duduk di lumbung padi bersama istri, pengawal dan beberapa budak yang sementara membuat kain kulit kayu. Bangsawan kaget dengan kehadiran mereka. Kami datang melaporkan bahwa Watu Molindo ingin dicuri orang yang kita tidak kenal. Molindo sudah miring, tidak tegak lagi. Banyak orang-orang mati di dalam lubang batu yang mereka gali sendiri. Surudado, kalau begitu, tolong panggil Panglima Perang Tadulako untuk mengumpul pasukan Surudado yang ada di Badak. Kita cari mereka dan suruh ia menghadap dengan saya di rumahku. Saya akan perintahkan dia. Pergilah. Siap, Tuana. Saya segera panggil dia. Maka pergilah Surudado pagi-pagi sekali mencari Panglima Perang Tadulako Pombeala. Mereka menemui di rumahnya. Panglima, kedatangan kami diperintahkan oleh bangsawan. Panglima disuruh menghadap bangsawan. Di daerah kita dalam suasana siaga. Watu Molindo terancam dicuri orang. Banyak korban sekarang di Watu Molindo. Mereka terjebak dan mati. Yang lainnya sudah lari. Kalau begitu, pergilah. Segera saja ke Soloke menjaga Watu Molindo. Saya ke rumah bangsawan. Maka dengan gerak cepat Tadulako berdiri dan langsung berangkat dengan peralatan perangnya menghabaq bangsawan Tuan Mahile Robobada. Tuana, apa yang terjadi pagi-pagi begini? Tadulako, sekarang ini kumpulah Surudado. Bentuklah pasukan untuk mencari musuh yang mau mencuri Watu Molindo kekuatan kita. Mereka sudah tahu kelemahan kita. Jadi kita harus mencari mereka sampai dapat. Kita juga harus siap siaga menjaga masyarakat kita. Silakan. Siap, Tuana. Saya segera pergi dan mencari musuh. Pergilah Panglima dan pasukannya mencari musuh yang mengacaukan kondisi lembah Badak saat itu. Hingga akhirnya mereka tiba di lokasi Watu Molindo
dan melihat mayat-mayat yang sudah tertimbun di dalam tanah terjepit dengan watu molindo. Demikianlah cerita watu molindo. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Itu dia penampilan sangat luar biasa drama musikal Patung Palindo dari Sanggar Seni Palindo Padang. Terima kasih.